Ini ya fotonya. Ayo Nata, biar udah bareng ngadep sini. Bareng sini. Ini di bawah. Adanya di bawah, yang cowok di belakang. Lampunya mana? Selatan. Selatan. Dari Bandung, Pak. Batam. Kapan tiba? Malam, Pak. Malam. Yuk kita foto yuk. Ayo. Pak. Ya, dari Ayo Nata ya. Gini. Ponorogo. Yang Ponorogo mana? Ini sebelah. Ponorogo sendiri. Bisa Ponorogo bisa. Diatur bagian. Udah lah. Oke. Ya. Kamera besar Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih. Yuk masuk bis yuk. Terima kasih. Tidak bisa kita pakai. Tempat yang berumput terlalu panas untuk dipakai. Nanti semua teman-teman akan digitukan juga, teman Honda juga. Jadi maksud saya dimanfaatkan malah begitu, Pak. Ya. Yang telah hadir bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum. Masuk. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, member, para peserta sayembara serta hadirin undangan yang berbahagia. Kemerdekaan Tugu Nasional dalam acara penjelasan sayembara desain interior Tugu Nasional dan sayembara desain penataan rencana tapak kawasan Medan Merdeka. Yang saya hormati Kepala LKPP, demisioner atau yang Pak Agus, yang saya hormati juga. Jadi kalau dibilang Medan Merdeka itu namanya lapangan Merdeka. Ini Medan Merdeka. Kemudian yang disebut Monumen Nasional seluruh kawasannya termasuk gedung-gedung yang ada di sekitar ini. Jadi ketika kita bicara tentang penataan di tempat ini, maka saya membayangkan kita berbicara tentang Monas dalam artian yang sesungguhnya. Monumen Nasional bukan sekedar tugunya, tapi seluruh kawasannya dalam benak kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika dimulai sayembara ini, saya merasa kita perlu membayangkan betapa penataan yang dibuat tahun ini atau nanti tahun depan itu akan dirasakan oleh warga Indonesia dalam periode yang amat panjang ke depan. Seperti yang sekarang kita rasakan. Dan Bapak sekalian, pengalaman saya pribadi nih, saya SMA kelas 1 Pak. Datang dari Jogja, studi tour ke Jakarta. Datangnya kemana? Ke Monas. Fotonya di mana? Di bawah Garuda ini Pak. Dan foto itu saya pasang di rumah. Saya datang ke Jakarta dari Jogja, SMA kelas 1. Sampai sekarang fotonya masih ada. Dan itu pengalaman yang saya rasa dirasakan oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang Indonesia. Ini adalah monumen yang akan menjadi salah satu magnet di Indonesia, magnet di Jakarta. Karena itu saya ingin kita melihat proses sayembara ini lebih dari sekedar usaha kita untuk merancang ulang dan lain-lain. Tapi bayangkan ini kita sedang menyiapkan sebuah tempat yang menjadi bagian utama dari sejarah Republik ini. Ini nobel, ini mulia, ini harganya tak bisa dirupiahkan, tak ternilai. Jadi Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa teman-teman semua telah memilih menjadi bagian dari yang mewarnai Monas ke depan. Kita sangat apresiasi. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini.
yang kaitannya dengan Jakarta, kaitannya dengan Monas juga. Ada slide-nya, nanti mungkin slide-nya bisa dilihat detail, saya share aja. Tapi saya ingin presentasikan di situ. Ukurannya agak mungil, mudah-mudahan dapat semua. Kelihatan nggak dari yang paling kanan? Kelihatan ya. Saya akan pindah ke sebelah sana. Apakah bisa dilepas? Nggak ada konektor. Saya juga pakai mana? Di Jakarta kita ini, Jakarta ini, Bapak sekalian, kami membayangkan di ibu kota, pakai ini aja, nanti sebentar. Di ibu kota ada kira-kira pembagian ruang bagi keluarga-keluarga, itu 3 kira-kira komponennya. Pertama adalah di rumah, sebagai first space, kemudian tempat kita kerja, dan yang ketiga adalah third space. Nah, kami membayangkan Bapak sekalian, pengelolaan tempat-tempat di antara keduanya, antara rumah dan kantor sebagai ruang ketiga, itu dirancang dengan beberapa prinsip-prinsip yang kita berharap ini nantinya akan menjadi salah satu pedoman. Ini sekalian kami sampaikan yang sama kepada para pengelola mal, pada para pengelola tempat-tempat yang menjadi aktivitas di antara kedua tempat itu, rumah ataupun kantor. Harapannya nanti, Pak izin ya saya agak membelakangi Bapak supaya nggak nutupin Pak. Nah, kita ingin sebanyak-banyaknya bisa membangun ini. Ada prinsipnya beberapa yang kami ingin garis bawahi. Satu, ini tempat netral. Jadi tidak terikat kepada asosiasi-asosiasi apapun, baik itu finansial, politik, hukum, dan lainnya. Kenapa saya sampaikan ini tempat netral? Nanti ini kaitannya dengan yang kedua. Ini tempat penyetara. Tempat-tempat ruang-ruang ketiga ini jangan sampai menjadi ruang yang tanpa kita sadari melakukan segregasi di masyarakat. Tanpa kita sadari. Karena kalau tidak, nanti ruang-ruang ketiga itu mencerminkan identitas ataupun strata sosial ekonomi yang hari ini sudah mulai terjadi di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, yang datang ke Grand Indonesia hampir pasti tak ke Tamrin City. Betul ya? Yang datang ke Tamrin City hampir pasti tidak ke Indonesia. Dan yang berada di kampung Tanah Abang belakang sana belum tentu mereka berani naik ke Grand Indonesia. Terbayang Bapak sekalian? Third space harus bisa menjadi equalizer di Indonesia, di Jakarta. Jadi ruang ketiga ini harus dirancang, tak bisa dibiarkan begitu saja. Tanpa pemerintah negara intervensi memberikan arah, nanti apa yang terjadi 20-30 tahun lagi, kota ini tanpa kita sadari mengalami proses pemisahan berdasarkan strata sosial ekonomi. Dan itu berjalannya smooth, pelan-pelan, tanpa kita sadari. Kemudian, komponen ketiga, percakapan ini sebagai aktivitas utama. Tentu saja ada komponen akseptabilitas, akomodasi, dan lain-lain. Ini bisa memfasilitasi pengunjung yang rutin dan humble. Ada kerendah hatian di tempat-tempat third space itu. Third space itu tempat yang tidak selalu menonjolkan kemewahan. Karena di Jakarta ini kesederhanaan jadi bawang merah, barang mewah. Kita makin hari makin sedikit merasakan desensi di dalam ruang-ruang tiga. Kemudian suasananya tentu menyenangkan dan ini bisa menjadi rumah yang jauh dari rumah. Home far away from home. Di mana? Di ruang ketiga. Kenapa ini diperlukan? Banyak sekali saudara-saudara kita tinggal di Jakarta yang rumahnya amat sempit, kampungnya amat padat, dan ruang ketiga itu amat dibutuhkan. Idealnya di kampungnya. Tapi dalam kenyataannya tak selalu mudah membuka
Hari ini saya menceritakan ini 5 menit selesai. Tapi proses 17 Agustus sampai 19 September itu panjang Bapak Ibu sekalian. Dan menggerakkan itu lama. Jadi tempat ini harus bisa mengkonversi perjalanan waktu dan spirit menjadi pengalaman yang ada di space ini. Ini adalah space yang bisa harus mengkonversi itu. Mengkonversi pengalaman perjalanan waktu yang panjang dan spirit dalam sebuah space. Karenanya, sekalian, perancangan ini mudah-mudahan bisa mencerminkan bahwa ini bukan sekedar dibangun tugu yang diresmikan tahun 70-an, tapi ini adalah tempat di mana seluruh rakyat berkumpul dan tanpa itu belum tentu kita memiliki perjalanan kemerdekaan seperti sekarang. Pertemuan IKADA itu dianggap enteng dalam catatan sejarah. Kenapa? Karena tidak ada darah. Kita ini kalau sudah ada pertempuran, ada darah, ada yang meninggal, nah baru heroik gitu. Ini tidak ada, tapi tanpa rakyat berkumpul, apa terjadi? Untungnya sekarang kita mulai merasakan kembali. Itu peristiwa IKADA itu. Nah, di sini sekalian, pengalaman itu kembalikan. Hari ini kita punya rekaman. Pak Menjirin, ada Menjirin? Rekaman ada? Coba sekalian, bagi sebagian yang sudah sering datang ke Monas, ada yang sudah sering datang ke Monas? Sering teman-teman. Kalau boleh acungkan tangan dong yang sering ke Monas. Minoritas memang kita masih. Memang betul. Ini coba ditanya warga Jakarta yang sudah kesini bertahun-tahun kerja profesional, tanya kapan ke Monas? Kapan ya gitu. Kapan ya gitu. Ke Monas waktu SD, SMP, SMA gitu kan. Sesudah itu tidak ada lagi yang ke Monas. Kita ingin ubah agar ini menjadi salah satu destinasi utama. Dan udah siap? Ini saya memberikan contoh saja. Bapak Ibu semuanya, hari ini alat digital ini bisa membawa kita di dalam atau mendekatkan kita dengan pengalaman-pengalaman. Lihat YouTube. Ini suara Bung Karno ya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, jarak kita dengan peristiwa-peristiwa itu jauh. Karena itulah saya sebut tadi, tempat ini harus bisa mengkonversi perjalanan waktu dan spiritual yang ada saat itu menjadi space dan pengalaman sekarang. Ini contoh, tapi ini rekaman ini sudah ada sejak saya SMA, sampai sekarang belum ganti. Betul ya Pak Menjadi? Betul, termasuk lagu Padamu Negerinya. Sudah ada lagu Padamu Negeri yang nadanya berbeda sekali dengan yang tadi, bukan?
Tapi inilah yang kita sekarang miliki. Karena itu kita berharap yang nanti muncul di sini lanskap bersejarah, simbol negara, ruang penghormatan yang jadi pengalaman unik bagi semua. Yang kedua, kita berharap ini menjadi panggung kegiatan nasional. Ini sebagai ruang ekspresi bagi seni dan budaya. Ruang hak konstitusional warga. Ini di sudut barat utara itu jadi apa? Barat laut itu disebut sebagai namanya taman aspirasi masyarakat. Itu di ujung sana. Ada komponen itu. Kemudian ini juga tempat, Bapak sekalian, selama beberapa bulan ini saya minta kepada seluruh jajaran untuk membawa alat-alat yang mereka miliki, kegiatan-kegiatan mereka miliki, sehingga hari Sabtu dan Minggu di sini banyak kegiatan. Apa itu? Silahkan sekolah-sekolah main drum band di sini gantian, cari sekolah-sekolah lain. Hari apa? Sabtu dan Minggu. Pemadam kebakaran bawa alatnya ke sini biar rakyat melihat inilah alat-alat yang kita miliki. Motor, mobil, fasilitas, semua itu, sehingga di sini itu ruang untuk kita bisa berinteraksi, ruang untuk kita bisa berekspresi. Ini teman-teman bela diri dari berbagai macam perguruan itu tampil di sini bergantian. Tapi ini semua hanya terlihat oleh mereka yang datang memang, dan often not Instagramable gitu. Latihan pencak silat gitu, mereka nunjukin main di sini atau lain-lain. Jadi, sekalian ini contoh saja, sekedar intervensi mikro sekali untuk membuat tempat ini menjadi ruang interaksi kemarin. Yang ketiga adalah ruang sosial, sebuah ruangan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, dan harapannya ini menjadi tempat di mana lintas sosial ekonomi datang. Saya membayangkan harapannya Monas ini tidak tersegmentasi secara sosial ekonomi. Yang datang ke sini itu tidak bisa diprediksi sosial ekonominya. Kalau hari ini yang expert, yang pakar, yang punya minat, atau kalau tidak itu semua secara sosial ekonomi bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Kita berharap Monas ini tidak bisa lagi diprediksi sosial ekonominya. Artinya dia lintas horizontal, lintas vertikal, diagonal. Kalau masyarakat itu sebagai sebuah matrik. Sosial ekonomi, identitas. Lintas identitas dapat, lintas sosial ekonomi dapat. Jadi tempat ini harus bisa menampung, memfasilitasi semuanya. Lalu tentu saja ini adalah sebuah tujuan wisata nasional, regional. Bahkan saya berharap ini menjadi kawasan wisata internasional. Datang ke sini. Kalau saya akan membayangkan, sekalian, mudah mungkin kalau kawasan ini sudah ditata lagi. Masuk Monas itu, kalau masuk sekarang harus ada iurannya itu. Meskipun murah. Ada di beberapa tempat digunakan pendekatan yang menarik. Kalau Anda pakai baju daerah, Anda masuknya gratis. Ya itu tandanya aja pakai baju daerah masuk gratis. Anda pakai baju nasional masuknya gratis. Tempat ini bisa dipakai berbagai macam instrumen insentif, disinsentif untuk di sini muncul sebagai tempat kegiatan wisata. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga di sini, bahwa dalam penataan ini kita ingin terintegrasi Bapak Ibu sekalian. Kawasan Monumen Nasional tersambungkan dengan Istiqlal, lalu Istiqlal tersambungkan sampai ke Tugu Proklamasi. Itu Jalan Cikini Raya sampai Tugu Proklamasi itu satu koridor. Insya Allah kita akan tata sehingga Monas, Istiqlal, dan Cikini, koridor Cikini itu dibayangkan menjadi salah satu pusat untuk kegiatan seni budaya di koridor itu. Dan Taman Ismail Marzuki saat ini sedang dalam proses renovasi penataan ulang. Jadi ini adalah sentral kegiatan kebudayaan. Dan saya ketika mempelajari dari teman-teman
tentang perancangan Istiqlal pun sudut kemiringan bangunannya dan lain-lain sudah memperhitungkan integrasinya dengan monumen nasional. Jadi ini semua, Bapak Ibu sekalian, satu garis nih. Di seberangnya ada katedral. Ini sebuah wilayah yang akan memiliki keunikan. Tambah lagi kalau mau masukin lapangan banteng. Jadi ini adalah destinasi wisata. Lalu kita juga berharap di sini menjadi wahana edukasi publik dan pembiasaan perilaku masyarakat. Etika di tempat publik, ketertiban, interaksi sosial lintas segmen, kesadaran tentang disabilitas, ramah anak, ramah lingkungan, hidup sehat, kepedulian pada sesama. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah tempat untuk menghadirkan pembiasaan bagi masyarakat. Kebudayaan itu datangnya di ujung. Sebelumnya itu jadi kebiasaan kolektif. Sebelum kebiasaan kolektif adalah kebiasaan level individual. Sebelum kebiasaan individual adalah pengajaran dan pendisiplinan. Diajarkan, didisiplinkan kebiasaan, kebudayaan, peradaban. Ini urutannya. Nah, taman ini harus bisa menjadi wahana menuju pembiasaan, harapannya kebudayaan bagi kita di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika sampai kepada aspek ini, maka tempat ini jangan dikelola sebagai garden, tapi dikelola sebagai park. Saya sering khawatir sekali, kita di Jakarta ini kalau ada orang injak rumput, ramainya luar biasa. Seakan-akan rumput itu sesuatu yang sakral, tidak boleh diinjak. Dan ya kalau itu garden tidak apa-apa, teman-teman semua pakarnya di sini. Kita tumbuh besar dengan perasaan segalanya serba garden. Padahal yang kita butuhkan adalah park. Dan saya berharap rancangannya di sini, rancangan park yang membuat orang rasional berada di sini. Rasionalnya desainnya membuat orang memang menjalani desain itu dengan rasional. Kalau rancangannya tidak rasional itu repot kita nanti. Saya beri contoh, kita sekarang ada di sini. Bapak sekarang nanti kalau lihat di sisi selatan ada sudut Ikada bagian selatan, itu nanti ada tanah-tanah yang kotak-kotak, tengahnya rumput. Ini kalau orang dari satu sudut mau ke sudut satunya, itu dia harus muter begini misalnya. Dan orang tertib, rajin, rapi dan diawasi sisi kamera gitu. Kalau tidak dia akan merancangkan rabas. Nah, saya membayangkan rancangan yang muncul tidak membuat orang untuk tertib hukum harus irasional gitu. Ini tertib hukum irasional, dia mau jalan lebih jauh gitu. Ya bagaimana rancangannya supaya dia bisa tertib tapi juga rasional. Rasional itu kan punya prioritas, punya ranking, ada rasio. Karena itu dia kerjakan dengan rankingnya efisien, efektif, less energy gitu kira-kira. Jadi saya berharap ini bisa membantu untuk pembentukan kebiasaan publik. Lalu Bapak sekalian, ini kira-kira tentang Monasnya, harapannya, keinginannya. Jadi kalau boleh disamarikan, ini menjadi pertama ruang ketiga di antara hiruk pikuknya masyarakat Jakarta. Lalu tempat ini ada apresiasi yang cukup tinggi pada catatan perjalanan sejarah bangsa. Ini ruang sosial, interaksi sosial, ekspresi seni, dan ini juga menjadi tempat untuk tujuan wisata dan wahana pembelajaran masyarakat. Karena itu harapannya kepada teman-teman semua para peserta sayembara ini, harapannya Bapak sekalian, be bold. Perlu agak nekat-nekat sedikit. Jangan terlalu khawatir dengan batas-batas yang sekarang ada. Batas-batas itu beranilah diterobos. Dan itu artinya melihat kawasan ini dengan berani juga. Saya beri contoh aja, ilustrasi aja contoh. Ini sekarang di jalan di kita ini ada namanya Jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, Utara. Coba pikirkan apa yang terjadi bila di jalan-jalan itu yang sekarang 2 jalur
itu satu jalur diubah khusus untuk sepeda dan jalan kaki. Lalu satu jalur diubah khusus untuk kendaraan bermotor misalnya. Karena nanti akan ada MRT ini di sini. Di sisi barat persis di depannya Museum Nasional itu akan ada exit dan entrance-nya MRT. Poinnya adalah kita membutuhkan teman-teman untuk melihat Monas dalam kacamata orang yang baru tahu Monas, bukan orang yang sudah lama di Monas. Kalau saya pernah ini kan begini, jari saya ini 5, satu tangan ini. Kalau ada yang tanya sama saya, Anies, kenapa jarinya 5? Saya itu akan kesulitan menjawab. Dan kita semua juga kalau ada yang bertanya, kenapa punya jari 5? Apa ya, Pancasila gitu, enggak mungkin. Karena ya 5 normalnya gitu. Iya, tapi kenapa 5? Saya nggak tahu kenapa 5. Kenapa 5 ya, nggak tahu. Dan Bapak Ibu sekalian, jarang sekali kita bertemu dengan orang yang bertanya pada kita. Kan nggak pernah naik bis gitu, apa kabar, baik, gitu. Jejer sebelahan, sehat Bu, sehat. Ibu kok jarinya 5 ya? Gitu. Otomatis reaksi kita ini belum sembuh, kira-kira begitu kan. Ini tidak ada yang bertanya itu. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia dengan seluruh populasinya manusia seperti ini. Mata 2, jari 5. Kita semua adalah penduduk Indonesia, berpuluh tahun di Jakarta, lihat Monas itu ya begini. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa begini, belum tentu kita bisa jawab. Belum tentu kita, kenapa kok begini? Belum tentu. Dan beranilah untuk membuat terobosan, karena ketika ini didesain tahun 60-an, 50-an dirancang, itu juga dalam perspektif tahun itu. Izinkan itu menjadi bagian dari tempat perjalanan sejarah. Tapi jangan itu jadikan sakral yang seakan tidak boleh ada upgrade, update, perubahan. Kalau tidak nanti kita mensakralkan apa yang terjadi di depan, di masa lalu. Harus ada keberanian terobosan, karena itu bertanya hal-hal yang tidak ditanyakan. Seperti kalau sesama manusia tanya mengapa jarinya 5. Jadi kenapa Monas begini? Kenapa orang masuk dari sana? Kenapa kok? Dulu Bung Karno memang merancangnya begitu. Bahkan penjuru-penjurunya beliau merancang dengan ide beliau saat itu. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang sakral yang tidak boleh ada upgrade, update. Saya rasa ini adalah kesempatan untuk melakukan pelanggaran konstitusional gitu. Dalam tanda kutip. Lo kan ada izinnya, sayembara kok gitu kan. Pelanggaran, terobosan. Saya berkali-kali memberikan contoh teman-teman pakai batik ini pelanggaran. Dulu laki-laki tidak ada yang pakai batik. Laki-laki itu bajunya polos. Kayak begini nih, ini baju Betawi Jakarta asli nih. Di Jawa, di Sunda, polos, hitam, putih. Tidak ada bergambar, apalagi gambarnya bunga. Laki-laki pula gitu. Nah ada. Tapi ketika ada perancang baju yang mengubah kain batik dari jarik, dari sarung diubah menjadi kemeja, saat itu dipandang sebagai pelanggaran. Dan tentu yang melanggar itu biasanya jadi gunjingan di awalnya. Sekarang orang sudah tidak ingat lagi bahwa baju batik yang kita pakai oleh kaum laki-laki itu dulunya adalah sebuah pelanggaran pakem. Hari ini itu adalah pakem yang baru. Saya ingin Bapak sekalian menempatkan ini sebagai sebuah kanvas untuk terobosan-terobosan yang berani terkait dengan rancangan di sini. Jadi ini semua dilakukan tentu dengan menyadari secara mendalam catatan perjalanan sejarahnya dan pesan-pesan utamanya. Jadi tidak kemudian asal saja. Tapi ada hal-hal kebutuhan dasar yang selama ini kadang-kadang sering terlewatkan dan mungkin ke depan harus dipikirkan. Spot swafoto misalnya. Toilet, tempat ibadah, kemudian jalur-jalur lain yang dibutuhkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian ini menjadi salah satu pegangan buat Bapak Ibu, tolong bikin terobosan yang berani. Tolong lakukan sesuatu yang baru yang membuat kita akan merasa, aha ini memang Monas yang berbeda. Nah ini Bapak sekalian,
kita ingin membawa sama-sama dari Pemprov dan warga untuk bisa masuk di fase di mana kita ini di kota, maaf Pak, yang di sana pasti ketutupan. Gini aja dah. Satu, kota ini sebagai kami di pemerintah sebagai administrator naik satu level, kami sebagai penyedia jasa, service provider, naik satu level, kita sebagai fasilitator, naik satu level, kita sebagai kolaborator. Warganya, masyarakatnya, pertama sebagai resident, itu yang dahulu, sekarang masyarakat sebagai customer, lalu sekarang masyarakat menjadi partisipan, dan ke depan kita ingin masyarakat sebagai kolaborator. Kami co-creator, mereka co-creator, kami kolaborator. Jadi proses ini pun kami memandang sebagai bagian dari proses menuju ke sana, di mana masyarakat terlibat langsung di dalam pembangunan kota ini. Baik aspek ekonomi, kesejahteraan, yang tidak boleh terlibat adalah aspek penegakan hukum. Penegakan hukum itu urusannya pemerintah, tidak ada co-creator. Tapi di dalam aspek yang lainnya, ruang itu terbuka. Jadi kita berharap banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki akumulasi pengalaman untuk dibawa di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kira-kira garis besar yang diharapkan muncul dari tempat ini, dan harapannya nanti ketika Monas sudah direnovasi, sudah selesai, maka apa yang tadi saya sampaikan ini bisa menjadi magnet, ini bisa menjadi tempat bagi warga berinteraksi lintas apapun itu benar-benar terjadi. Harapannya besar, dan kita punya contoh di berbagai negara di mana itu muncul. Ada satu poin saja terakhir. Dari Monas ini kita berharap nantinya private sector pun mulai secara serius memikirkan penyelenggaraan ruang ketiga yang setara bagi semua. Secara bisnis baik, secara jangkauan lintas apapun. Jadi ini harus bisa menjadi salah satu contoh. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, dan semoga nanti ketika hasilnya sudah muncul kita akan ketemu dengan kejutan-kejutan yang membanggakan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati.